Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ana mau tanya, bolehkah menggunakan bahasa Indonesia ketika berdoa dalam sujud saat sholat? Sebenarnya tentang pertanyaan ini, alhamdulillah kami sudah buat tulisan ya di grup kajian muslimah dan itu sudah disebarkan. Mungkin di grup tanya jawab sharing faedah mungkin juga sudah disebarkan itu. Mungkin cuma tidak dibaca saja. Di situ saya memberikan jawaban yang cukup panjang dan lebar tentang hukum berdoa di dalam sujud. Tentang hukum berdoa di dalam sujud. Baik. Tentang berdoa di dalam sujud ini, ya asalnya kita tidak boleh mengkhususkan ya berdoa di sujud terakhir saja. Ya, itu hal yang pertama yang perlu kita ketahui. Iya. Dan yang kedua, ya, tentang berdoa di dalam sujud itu datang dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Sedekat-dekat seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah di kondisi dia sedang bersujud dalam salat. Maka perbanyaklah berdoa. Ya, faedah hadis ini sangat banyak sekali ya. Nanti insyaallah bisa dibaca itu di tulisan saya. Ya, tanya jawab yang sudah kami bagikan di tanya jawab kajian muslimah. Baik. Di dalamnya terdapat banyak faedah. Pertama, kita dianjurkan memperbanyak doa dalam sujud. Jadi walaupun doanya itu 1, 2, bahkan lebih sampai 3, 4, boleh. Terus yang kedua, anjuran berdoa ketika sujud itu tidaklah terbatas pada sujud terakhir saja. Bahkan boleh di sujud mana saja. Ya. Sujud pertama, kedua, ketiga, dia boleh berdoa di sana. Terus yang ketiga, anjuran berdoa di sini melingkup salat wajib dan sunnah. Boleh di salat wajib, boleh di salat sunnah. Dia berdoa. Terus yang keempat, waktu bersujud dalam salat adalah waktu mustajabah, dikabulkannya doa. Maka perbanyaklah berdoa di ketika sujud. Dan yang kelima, tidak ada perbedaan dalam hal ini antara sujud terakhir, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, dan sujud keempat. Sujud terakhir, tidak ada perbedaan. Maka kita tidak boleh mengutamakan sujud terakhir. Siapa yang mengatakan ada keistimewaan khusus sujud terakhir, maka dia wajib mendatangkan dalil. Kemudian faedah terakhir dari hadits ini, para ulama fikih berselisih pendapat tentang hukum berdoa ketika bersujud. Iya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Bugis Makassar, atau menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Itu para ulama khilaf. Ada sebagian fuqaha mempersyaratkan berdoa dalam sholat, khususnya berdoa dalam sujud, itu harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia ini bisa membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'iyah. Iya. Dan sebagian mazhab seperti mazhab Hanifiyah berdoa menggunakan selain bahasa Arab hukumnya makruh dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi harus pakai bahasa Arab. Dalam sholat, di luar sholat. Siapa yang menggunakan bahasa Indonesia maka itu hukumnya makruh. Kalau menurut mazhab Malikiyah berdoa dengan menggunakan selain bahasa Arab itu hukumnya haram. Iya. Dan ada pula sebagian para ulama yang mengatakan boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia atau selain bahasa Arab, boleh saja dia berdoa seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa perbuatan seperti ini tidak membatalkan sholat. Dan ini difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, kumpulan para ulama ahli sunnah. Ya, mereka berkata bahwa hal ini tidak membatalkan sholatnya. Namun jika dia berdoa dalam sholat selayaknya dan sepantasnya dia menggunakan doa-doa yang terdapat dalam hadits yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka mencontoh Nabi. Jadi banyak doa yang bisa kita baca. Iya, dan sebagian ulama ada memperkecualikan bahwa yang boleh menggunakan bahasa Indonesia dalam berdoa di dalam sholat, baik di tasyahud akhir ataupun di dalam sujud, yang boleh menggunakan bahasa Indonesia di antara mereka adalah orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab. Jadi yang mereka inilah yang diberikan uzur.
Adapun bagi mereka yang ya bisa-bisa lah menggunakan bahasa Arab, maka sepantasnya dia menggunakan bahasa Arab. Ya, dan kalau dia berdoa, yang paling pentingnya dia mencari doa-doa yang ma'thur, yang memang ada dari doa Nabi SAW. Dan ini banyak sekali ya. Makanya banyak cari doa-doa dan zikir yang disebutkan ya oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Dalam Hisnul Muslim juga ada, ya, dalam Hisnul Muslim juga disebutkan tentang hal ini. Baik. Jadi ahsannya dia menggunakan bahasa Arab. Kalau dia awam, boleh dia menggunakan bahasa Indonesia insyaallah taala.